Halo semua, saya Dela Vega. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial ada 4, yaitu difusi, alkulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Saya akan menjelaskan hanya 2, difusi dan alkulturasi. Proses perubahan sosial. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lainnya. Difusi dibagi menjadi 2, difusi intramasyarakat dan intermasyarakat. Difusi intramasyarakat, proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain dalam satu masyarakat. Nah, adapun faktor intramasyarakat, adanya pengakuan dari masyarakat jika kebudayaan baru bertentangan dengan kebudayaan lama, maka kebudayaan baru itu ditolak dan adanya unsur pembatasan atas masuknya difusi kebudayaan. Nah, yang kedua ada difusi intermasyarakat, suatu proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Sedangkan faktor intermasyarakat ada 5. 1. Ada kontak dan komunikasi dari masyarakat. 2. Penemuan baru mendapat pengakuan dari masyarakat. 3. Tidak terjadi persaingan antara kebudayaan yang telah ada. 4. Ada peran masyarakat dalam proses penyebarluasan penemuan baru. 5. Ada suatu proses paksaan dalam difusi hingga masyarakat dituntut untuk dapat memakai dan menerima. Nah, saya akan memberikan contoh difusi intermasyarakat. Contoh yang gambar pertama ini adalah upacara adat siraman di Jawa bagi orang yang akan menikah. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah upacara adat tingkepan sebagai acara syukuran 7 bulanan kehamilan. Nah, kalau yang ini contoh difusi intermasyarakat. Seperti di gambar ini, festival budaya Jepang yang ada di Indonesia. Sedangkan gambar yang kedua ini, perayaan Tahun Baru Imlek yang dirayakan di Indonesia. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Nah, proses alkulturasi terlihat di daerah transmigrasi. Contohnya terjadinya transmigrasi di suatu daerah menyebabkan beberapa suku bangsa bertemu sehingga timbul alkulturasi. Dalam proses alkulturasi terdapat persamaan dan perbedaan antar suku, sehingga pada akhirnya budaya yang lebih kuat memiliki peran besar dalam proses alkulturasi. Faktor pendorong terjadinya alkulturasi ada 2. Pertama, faktor internal, kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah pendorong terjadinya alkulturasi bersumber dari dalam masyarakat. Nah, contohnya penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor pendorong terjadinya alkulturasi bersumber dari luar masyarakat. Faktor ini kemudian memengaruhi dan mengubah tatanan masyarakat. Contohnya saat terjadi perang di suatu negara. Contoh alkulturasi lainnya adalah seperti di gambar ini. Ini adalah bentuk bangunan Menara Masjid Kudus Jawa Tengah dengan Balai Kulkul di Pura Taman Ayu Bali. Menurut buku sejarah Indonesia periode Islam, Menara Masjid Kudus yang memiliki bentuk dan struktur bangunan yang mirip dengan Balai Kulkul di Pura Taman Ayun. Kulkul ini memiliki fungsi yang sama dengan menara, yakni memberi informasi atau tanda kepada masyarakat mengenai kegiatan suci atau yang lain. Menara Kudus ini juga merupakan contoh alkulturasi budaya antara kebudayaan Hindu dan Islam. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Bye bye.